Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, Bapak Ibu dari seluruh pemerhati ekonomi digital, baik yang ada di pemerintahan, di dunia usaha, dan tentu juga semua yang hadir pada saat hari ini. Terima kasih kepada CNBC yang menyelenggarakan acara Jakarta Global Financial Summit 2022 dan mengundang kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pemulihan ekonomi kita, perkembangan ekonomi, dan bagaimana ekonomi digital kemudian nanti akan memainkan peranan yang sangat penting di dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dalam berbagai macam kesempatan pemerintah, khususnya kami di Kementerian Keuangan telah mulai menyampaikan saat ini resiko dari pandemi sudah mulai bergeser menjadi resiko dari gejolak ekonomi global. Artinya ketika kita menuju pandemi yang akan menuju kepada endemi, kita tahu bahwa yang namanya harga-harga akan terjadi peningkatan karena adanya disrupsi di sisi supply. Kita alami saat ini. Dan disrupsi di sisi supply ini meningkatkan harga, bukan saja harga di domestik, tapi harga di seluruh dunia. Namun lebih daripada itu, kemudian yang terjadi juga adalah tensi dari geopolitik. Tensi geopolitik meningkatkan harga-harga menjadi lebih cepat lagi, dan yang kita alami saat ini adalah bukan saja harga yang tinggi, tetapi harga-harga yang naik turun secara cepat sekali. Berbagai macam komoditas kita perhatikan seperti gas, ataupun batu bara, ataupun minyak yang sebelah kanan yang grafik merah, ataupun produk-produk yang terkait dengan pangan, kedelai, jagung, dan lain-lain, lihat harganya di dalam berapa bulan terakhir di tahun 2022 ini mengalami fluktuasi yang luar biasa cepat. Fluktuasi ini menciptakan uncertainty. Dan kita harus beroperasi, kita harus meneruskan pemulihan kita di tengah-tengah situasi yang uncertain seperti ini. Karena itu, pemerintah tentu bekerja sama dengan sebagai pemegang kebijakan fiskal, bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas kebijakan moneter, dengan juga seluruh Komite Stabilisasi Sistem Keuangan Indonesia, KSSK, OJK dan LPS, dan juga dengan DPR kita terus melihat kondisi yang terjadi dan merumuskan terus apa saja yang diperlukan untuk menjaga stabilitas kondisi keuangan di negara kita. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat bagaimana posisi Indonesia di tengah-tengah negara lain, di tengah-tengah dunia, kita mungkin ada satu slide yang bisa dilihatkan kinerja sektor keuangan Indonesia adalah salah satu termasuk yang cukup bisa kita bandingkan dengan negara-negara lain. Indeks harga saham gabungan kita yang gambar sebelah kiri, itu pertumbuhan year to date-nya adalah salah satu yang cukup tinggi, malah cukup tinggi di antara negara-negara peer group kita yang sering kita jadikan perbandingan negara-negara G20 maupun negara-negara di sekitar ASEAN kita. Dan kalau kita lihat exchange rate Indonesia, kurs yang di tengah, kita mengalami depresiasi, tetapi secara year to date relatively lihat banyak negara lain yang depresiasinya jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Stabilitas kita termasuk yang cukup baik. Dan kemudian kalau kita lihat yang sebelah kanan, ini adalah suku bunga dari surat utang negara kita yang 10 tahun. Kalau di dalam situasi di mana global financial condition itu terjadi volatilitas, maka suku bunga itu naik. Ketika suku bunga naik, maka salah satu terjemahannya adalah kenaikan di dalam yield dari surat utang negara. Kita naik nggak di Indonesia? Naik, ini yang merah. Tetapi apakah kenaikan kita itu cukup rendah? Menurut kami cukup rendah. Bandingkan dengan negara-negara lain yang kenaikannya itu bisa naik di atas 1%. Bahkan beberapa negara yang cukup tinggi, kalau dilihat Inggris, kenaikannya bisa 2,16%, bahkan Italia di 2,8%.
Bapak sekalian, modal kita untuk pertumbuhan ekonomi cukup baik, dan di kuartal 2 yang lalu kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup impresif di angka 5,4% year on year, dan ini yang kita harapkan menjadi motor dari pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Inflasi juga mengalami kenaik yang sebelah kanan. Namun kenaikan inflasi kita relatif terkendali, dan tentu dengan kenaikan harga BBM kemarin kita mengantisipasi inflasi di bulan September, namun kita berharap nanti ketika Oktober sudah mereda dan November sudah kembali kepada tren bulanan yang seperti biasa. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kebijakan fiskal akan terus menjadi kebijakan yang berdiri di depan untuk menjadi shock absorber dari peningkatan resiko pemulihan resiko ketidakpastian perekonomian global. Kita optimalkan terus. Pada saat harus memberikan subsidi, APBN memberikan subsidi. Pada saat harus memberikan insentif pajak, APBN memberikan insentif pajak. Pada saat belanjanya harus meningkat, APBN belanjanya kita tingkatkan. Namun pada saat yang bersamaan di sebelah kanan, APBN juga harus menyehatkan dirinya, sehingga momentum dari pandemi yang menuju endemi saat ini kita jadikan juga secara bersama-sama menjadi momentum memperkuat ketahanan fiskal kita. Kenapa APBN perlu kita kuatkan ketahanan fiskalnya, supaya APBN itu siap-siap lagi menjadi buffer untuk antisipasi uncertainty ke depan. Seperti yang saya sampaikan tadi, uncertainty-nya masih ada, dicerminkan oleh harga komoditas yang luar biasa tinggi dan naik turun, dan ini menciptakan uncertainty, sehingga APBN harus terus sehat meskipun akan tetap menjadi shock absorber dari ekonomi kita. Ibu Bapak sekalian, ketika kita menuju pandemi yang menuju kepada endemi ke depan, kita melihat bahwa ada satu pembelajaran yang bisa kita tarik dari situasi pandemi kita selama 2,5 tahun terakhir. Apa itu? Ternyata dalam 2,5 tahun terakhir kita mengalami transformasi digital yang luar biasa. Perekonomian kita ternyata bekerja dengan sangat-sangat tetap mulus, dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, bahkan ketika kita menggunakan meeting yang sifatnya virtual, ketika kita memanfaatkan digital sebagai alat kita bekerja sehari-hari. Ini adalah modal yang luar biasa. Dan tentu kalau kita mengatakan bahwa alat digital kita itu menjadi bagian dari way of life kita ke depan, ini menjadi sangat-sangat baik karena menjadi platform dari pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Kalau kita lihat dari sisi size ekonomi digital, Indonesia meningkat dengan sangat pesat, dan tentu yang namanya strategi besar dari inisiatif nasional menghadapi revolusi ke industri 4.0 ke depan dengan logika digital, ini semua dijalankan dengan digital ekosistem, dengan inovasi, dan juga dengan berbagai macam infrastruktur digital Indonesia. Karena itu di dalam kita memahami soal digital ini, pemerintah sangat memperhatikan dengan seksama kesiapan Indonesia memasuki era industri 4.0 di bidang makanan dan minuman, di bidang otomotif, di bidang kimia, di bidang elektronik, tekstil, dan pakaian jadi, semua termasuk menjadi bagian dari atau sektor-sektor yang akan didukung oleh digitalisasi di Indonesia. Ibu Bapak sekalian, saya ingin menguraikan bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah telah memastikan bahwa ekonomi digital adalah termasuk sektor yang bisa mendapatkan atau kita kategorikan sebagai industri pionir. Dan sebagai industri pionir, kalau kita lihat sejak tahun 2018, dia dimasukkan sebagai kelompok industri yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday di Indonesia. Dan fasilitas ini kita harapkan dipakai oleh dunia usaha. Dan fasilitas tax holiday kita itu bisa dari level yang cukup besaran investasinya 500 miliar ke atas, dan bisa mendapatkan tax holiday 5 tahun sampai dengan
20 tahun saat ini. Dan ekonomi digital adalah salah satu dari 18 industri pionir tersebut. Dan juga pemerintah memberikan kebijakan fiskal terkait transaksi elektronik dan barang digital. Ini juga tahun 2018 sudah kita keluarkan, yaitu bea masuk atau import duty sampai dengan 0% yang untuk berbagai macam uraian barang, piranti lunak, barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, digital menjadi ekonomi digital Indonesia kita harapkan bisa terus meningkat, dan sebenarnya fasilitas itu tidak saja hanya yang saya sampaikan tadi, namun juga merupakan bagian dari fasilitas fiskal yang lainnya. Dan saya encourage seluruh dunia usaha untuk connect dengan Kementerian Keuangan, dengan kantor-kantor pelayanan pajak kita, dengan kantor pelayanan kepabeanan dan cukai kita untuk mengetahui lebih lanjut berbagai inisiatif, berbagai macam insentif fiskal yang dapat digunakan ketika mengurusi dunia ekonomi digital di Indonesia. Ini adalah game changer kita ke depan. Digitalisasi adalah game changer kita dan rasanya sangat membuka peluang yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Saya rasa demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi pengantar dari diskusi yang saya yakin akan sangat-sangat enlightening bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Suhasil Nazara. Banyak sekali poin-poinnya tadi ya Pak ya, bisa dibahas di sini lebih lanjut lagi. Nanti tidak selesai-selesai Pak diskusinya karena tadi banyak sekali poin-poin penting yang tentunya bisa kita bahas. Terima kasih sekali lagi Bapak Suhasil telah bergabung bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda tentunya.